Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi kami yaitu model teori informasi. Sebelum itu kami akan memperkenalkan diri, saya sendiri Wiwik Melesturi sebagai moderator dan pemateri kedua. Saya Marianti Bua, pemateri pertama. Saya Marcelinium Sarita Misa, pemateri ketiga. Saya Muhammad Idin, pemateri keempat. Saya Widiawati Nurdin sebagai pemateri kelima. Sebelum masuk dalam materi inti, saya akan menjelaskan atau memberikan sedikit gambaran mengenai apa yang akan kami bahas pada presentasi kali ini. Nah, materi kami yaitu model teori informasi. Dalam model teori informasi ini mencakup ukuran informasi. Nah, dalam ukuran informasi ini akan membahas mengenai entropi. Entropi adalah ketidakberaturan suatu sistem informasi. Dalam entropi, ada beberapa bagian-bagian atau jenis-jenis seperti yang akan kami paparkan. Mungkin itu saja sedikit pengantar sebelum masuk dalam materi. Untuk selanjutnya saya persilahkan kepada pemateri untuk menjelaskan materinya masing-masing. Baik, materi pertama adalah entropi gabungan. Entropi gabungan dari dua peubah acak varik X dan Y merupakan entropi dari pasangan X dan Y. Implikasinya, jika X dan Y bebas, maka entropi gabungannya adalah jumlah dari entropi individu. Misalnya, jika XY menyatakan posisi sebuah anak catur, di mana X adalah baris dan Y adalah kolom, maka entropi gabungan dari baris dan kolom anak catur adalah entropi dari posisi anak catur sendiri. Berikut rumus posisi anak catur. HXY sama dengan EX, Y kali min log P X, Y sama dengan min sigma XY P kali X, Y log P X, Y. Selain dari notasi serupa, entropi gabungan tidak harus dibingungkan dengan entropi silang. Entropi silang adalah ukuran rata bilangan bit yang diperlukan untuk mengidentifikasi sebuah peristiwa dari sejumlah yang mungkin antara dua sebaran peluang. Berikut Hamar mengadopsi entropi silang. Rumusnya, eta sama dengan min sigma n sama dengan 0 sama dengan tak terhingga Pn log Pn per Pn default. Bagian yang kedua adalah entropi bersyarat. Entropi bersyarat atau conditional entropi atau ketidakpastian bersyarat dari X jika diketahui peubah acak Y adalah rata entropi bersyarat atas Y. Adapun rumus dari entropi bersyarat atas Y yaitu H X di mana Y sama dengan EY H X di mana Y sama dengan minus sigma Y elemen Y PY sigma X elemen X P X di mana Y log P X di mana Y sama dengan sigma X, Y P X, Y log Px, Y per Py. Karena entropi dapat bersyarat pada sebuah peubah acak atau pada peubah acak yang sedang memiliki nilai tertentu, kehati-hatian harus diberikan dan kita tidak bingung dengan dua definisi entropi bersyarat tersebut, di mana yang pertama lebih banyak digunakan sifat dasar dari bentuk entropi bersyarat ini adalah H X di mana Y kurang H X, Y kurang H Y. Bagian berikutnya yang ketiga yaitu informasi bersama. Informasi bersama atau mutual information mengukur besaran informasi yang dapat diperoleh dari satu peubah acak dengan mengamati peubah acak yang lain. Di sini informasi bersama sangat penting dalam komunikasi, di mana informasi bersama
dapat digunakan untuk memaksimumkan besaran informasi yang dibagi antara tanda pengiriman dan penerimaan. Informasi bersama dari X relatif terhadap Y diberikan oleh, adapun rumusnya yaitu I X, Y sama dengan E X, Y, SI X, Y sama dengan sigma X, Y, P X, Y, log P X, Y per PX, PY. Di mana SI atau informasi bersama khusus adalah informasi bersama pada setiap titik atau point-wise mutual information. Sifat dasar informasi bersama ini adalah I X, Y sama dengan HX dikurang HX di mana Y. Jadi dengan mengetahui Y, kita dapat menyimpan rata dari I X, Y. Bit dalam menulis X yang dibandingkan dengan tidak mengetahui Y. Informasi bersama ini adalah simetris, yakni dengan rumus I X, Y sama dengan I Y, X sama dengan HX ditambah HY dikurang HX, Y. Informasi bersama dapat dinyatakan sebagai divergensi Kullback-Leibler atau perolehan informasi antara sebaran peluang posterior dari X jika diketahui nilai Y dan sebaran prior pada X dengan rumus I X, Y sama dengan H PY DKL PX di mana Y sama dengan Y dikali PX, di mana DKL adalah divergensi Kullback-Leibler atau KL. Dengan perkataan lain, besaran ini adalah ukuran dari berapa banyak secara rata sebaran peluang pada X akan berubah jika kita diberikan nilai Y. Besaran ini sering dihitung ulang sebagai divergensi dari perkalian sebaran marginal pada sebaran gabungan aktual. Dengan rumus I X, Y sama dengan DKL PX, Y dikali PX, PY. Jadi informasi bersama terkait erat pada uji rasio log likelihood dalam konteks table contingency dan sebaran multinom dan uji C kuadrat person. Materi keempat tentang divergensi Kullback-Leibler. Divergensi Kullback-Leibler atau divergensi informasi, perolehan informasi atau entropi relatif adalah sebuah cara membandingkan dua sebaran. Sebuah sebaran peluang benar disimbolkan dengan Px dan sebaran peluang sebarang disimbolkan dengan Qx. Adalah sebaran induk suatu data di mana dalam realitas Px adalah sebaran benar dan divergensi Kullback-Leibler adalah bilangan dari rata tambahan bit per data yang perlu dipadatkan. Divergensi Kullback-Leibler didefinisikan dengan rumus DKL dalam kurung Px kali Qx, di mana Px ini adalah simbol dari sebuah sebaran peluang benar dan Qx ini adalah simbol dari sebuah peluang sebarang. Sama dengan sigma X elemen X min Px log Qx kurang dalam kurung min Px log Px tutup kurung. Sama dengan sigma X elemen X Px logaritma Px per Qx. Walaupun kadang-kadang digunakan sebagai jarak metrik, divergensi Kullback-Leibler bukan sebuah metrik benaran karena tidak simetris dan tidak memenuhi sifat ketidaksamaan segitiga atau triangle inequality yang membuatnya sebagai sebuah semi-metrik semua atau semi-quasisme. Terima kasih. Materi yang berikutnya yang kelima yaitu divergensi Kullback-Leibler, sebuah prior dari kebenaran. Satu interpretasi lain divergensi KL atau Kullback-Leibler adalah mengandaikan sejumlah X diambil secara acak dari sebuah himpunan varik
dengan sebaran peluang Px. Jika Alice mengetahui sebaran sebenarnya Px, sementara Bob percaya atau memiliki prior bahwa sebaran adalah Qx, Bob akan lebih terkejut daripada Alice secara rata. Divergensi KL adalah nilai harapan atau objektif dari kejutan atau subjektif dikurangi kejutan Alice diukur dalam bit jika logaritma adalah basis 2. Dalam cara ini, keberadaan prior Bob adalah salah dapat dikuantitatifkan dalam bentuk bagaimana kejutan yang tidak perlu diharapkan kepadanya. Bagian yang keenam yaitu besaran lain. Besaran informasi teoritis yang penting lainnya meliputi entropi Renyi atau entropi perluasan, entropi diferensial atau perluasan dari besaran informasi kepada sebaran malar, dan informasi bersama bersyarat. Mengakhiri bagian ini, kita menyajikan 4 kriteria ukuran informasi dari Carter, yaitu 1. Ukuran informasi adalah besaran non-negatif, yakni IP lebih besar dari 0. 2. Jika sebuah peristiwa mempunyai nilai peluang 1, kita tidak dapat informasi dari kejadian tersebut, yakni I1 sama dengan 0. Yang ketiga, jika dua peristiwa terjadi secara bebas, memiliki peluang gabungan sebagai hasil kali peluang individu mereka, maka informasi yang diperoleh dari mengamati peristiwa tersebut adalah jumlah dari dua ukuran informasi, yakni IP1 pangkat P2 sama dengan IP1 ditambah IP2. 4. Kita menginginkan ukuran informasi adalah fungsi peluang malar dan dalam kenyataan monotonik, yakni sedikit perubahan dalam peluang menghasilkan sedikit perubahan dalam informasi. Terima kasih teman-teman. Jangan lupa like, comment, and subscribe.